tidak mengikuti Nabi. Padahal Nabi mengatakan sungguh kasih berpuasa seperti aku agar kalian sehat. Nah, puasa mengikuti Nabi itu juga termasuk bukanya mengikuti Nabi, sahurnya mengikuti Nabi. Makanannya mungkin tidak sama, tapi polanya yang sama, pola buka dan sahurnya. Karena kalau tidak begitu biasanya nanti kemudian ada masalah. Masalah selain rahimahullah, ada seorang dokter militer Amerika, mualaf, namanya Jerry DeGrey. Dia senang sekali mengikuti cara Rasulullah SAW, makan, minum, tidur. Lalu dia tulis buku judulnya Muhammad is my doctor. Muhammad adalah dokter saya. Nah, di buku ini juga menerangkan bagaimana cara Rasulullah SAW sahur dan buka, yang sangat mempengaruhi nanti. Karena 30 hari, 29 hari, kita itu akan lapar minimal 12-13 jam. Nah, kalau polanya salah, nanti akan mempengaruhi kesehatan. Masyarakat rahimahullah, bagaimana cara Rasulullah SAW buka? Dalam seluruh riwayat disebutkan Nabi SAW buka itu dalam waktu. Jadi begitu azan, langsung Nabi menyegerakan berbuka. Tidak boleh, Nabi tidak pernah juga mengatakan nanti kita tunggu habis maghrib, tidak bersolat. Tapi begitu azan kumandang, Nabi mulai berbuka puasa. Lalu apa yang Nabi lakukan? Pertama, Nabi minum air putih dengan suhu normal. Nah, air putihnya di sini. Seluruh dokter muslim itu mengatakan ada baiknya dengan suhu normal waktu itu. Kenapa mesti suhu normal? Karena 12-13 jam orang tahan lapar itu tidak normal. Maka kalau dia masukkan sesuatu yang tidak normal ke badannya jadi bahaya. Apa itu air yang tidak normal? Satu, sangat panas. Di Ambon kalau buka puasa dan kayak panas bisa mendidih. Padahal kalau kita masukin yang panas, seluruh bakteri bayi mati. Yang tugasnya mencerna makanan sisa yang belum tuntas, dia mati. Atau kita pilih minum dengan es yang sangat dingin. Nah, konsekuensinya mungkin akan merusak ginjal kita, karena ginjal akan memanaskan air itu dulu, baru dikeluarkan dalam bentuk air kencing. Dan air kencing tidak ada yang dingin. Air kencing panas semua. Artinya ginjal itu kerjanya kayak kompor gas, dipanaskan dulu baru dikeluarkan. Jadi disarankan air putih dengan suhu normal. Kalau ingin berbuka dengan air, berbukalah dengan air kelapa yang tidak dicampur apapun, karena dia kandungan elektrolitnya terbaik. Atau Nabi biasanya merendam kurma, ya, habis sahur 3 butir kurma direndam dalam gelas, nanti air rendaman kurma itu dipakai buka. Demikian pula habis buka merendam kurma, nah air rendaman kurma itu diminum pada saat sahur. Rendaman kurma itu kandungannya luar biasa bagus dan Nabi suka minum. Jadi kalau pilih air minum, nah, 3 itu bisa jadi pilihan. Hindari yang bisa menimbulkan iritasi, itu bisa menimbulkan masalah. Karena kita akan tahan lapar aja, bukan 1 hari 2 hari, itu puluhan hari, 9 hari. Yang ketiga, Rasulullah SAW dalam riwayat makan kurma, atau lebih tepatnya disebutkan makan buah. Kurma itu yang pertama, lalu juga disebutkan Nabi makan semangka dan makan labu, juga makan ketimun. Maka pertanyaannya, kenapa mesti buah? Satu, karena kurma itu mengandung gula terbaik, dia glukosid, maka dia paling cepat dibakar menjadi tenaga. Lalu kenapa juga buah? Karena perut kita 13 jam itu tidak mencerna apapun. Kalau pertama kali langsung dimasuki rendah, ya yang biasa dia nggak apa sih. Tapi orang-orang yang tidak biasa bisa kaku karena tidak bisa langsung dimasuki sesuatu yang iritatif. Bumbunya terlalu enak, kakinya pusing. Jadi pilihannya buah, kenapa? Karena khusus mencerna yang lebih mudah, yang lebih lembut. Makanya semangka, pepaya, pilihannya adalah buah, kurma. Baru nanti sholat maghrib, baru sesudah itu Rasulullah SAW makan makanan berkuah, ada kuahnya. Kenapa lagi harus ada kuahnya? Karena 13 jam itu tidak minum air, jadi potensi dehidrasi tinggi. Nah, kalau kita ini kan kita peristiwa, kan terlalu panas, tapi kalau dimakan 1500 tahun lalu itu panas. Jadi mesti minum yang banyak.
Karena suhunya luar biasa, panas. Baik dari matahari atau dipantulkan oleh daratan, batuannya itu lebih panas lagi pantulannya. Sehingga Nabi memakan makanan berkuah. Lalu yang terakhir yang rahimahullah, kuncinya adalah makan sadiki. Jangan kadang-kadang di bulan buka puasa atau dia semua begini. Sida musuh, tabako musuh, soto musuh, sate musuh, sebuah musuh, semua masuk lagi. Jadi bisa, karena orang itu kan sedang kayak balon. Isinya udara, mulutnya kecil, lambung. Kalau kita masukin semua serentak, dia pasti kesubat. Yang di bawah bisa naik, yang di atas bisa masuk. Makanya sebar, nanti masuk muntah. Makanya Nabi itu makanya sedikit, pelan. Dan beliau mengatakan dengan manis, bagilah perutmu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan panas. Dan itu kunci supaya sehat selama-lamanya. Karena kalau kita paksa makan terus, pasti tidak enak. Makanya berbuka cara Nabi itu yang paling efektif. Itu kalau kau makan mana nih sholat tarawih ya tadi udah ngomong. Apalagi kalau imam baca agamanya nggak punya imam Yesus saya kita sudah akan tak putar di forum nggak bisa. Jadi memang pelan-pelan sedikit agar sehat. Masyaallah rahmatullah. Lalu bagaimana Rasulullah SAW sahur? Jadi buka, sekarang sahur. Kalau sahur tak balik. Kalau buka itu di awal waktu, kalau sahur itu di akhir waktu. Dalam riwayat disebutkan 50 bacaan ayat Al-Quran atau sekitar 40 menit sebelum azan subuh kumandang, Nabi baru mulai makan, mulai sahur. Nah pertanyaan lagi, kenapa mesti akhir waktu? Karena makanan terakhir yang kita makan itu akan menahan kita sampai titik terakhir dicerna. Jadi contohnya nasi itu kita makan dicerna 2,5 jam. Daging itu kita makan 5 jam dicerna. Buah itu 45 menit. Sayur 1,5 jam. Maka Nabi makan di akhir waktu. Jadi di akhir waktu itulah Nabi makan untuk menahan 13-14 jam berpuasa itu. Lalu apa makanan Nabi? Dalam riwayat disebutkan makanan yang mengandung karbohidrat. Tentu roti-rotian lah. Kalau di Arab roti-rotian. Kalau di kita tentu pilihannya adalah nasi yang ada karbohidratnya, yang bisa menahan 12-13 jam berpuasa. Lalu yang berikutnya yang perlu dihindari, ini yang perlu dihindari. Jadi kata teman-teman dokter cukup berbahaya, mungkin kita sentrasa biasa ini. Tapi efek jangka panjang ini berbahaya. Apa itu? Kita begini bilang, kita beradaan saja sampai jam 3 pagi kita makan sahur kita tidur. Nah itu yang berbahaya. Kenapa? Begitu makan dengan kenyang, kita tidur itu seperti botol yang penuh atau kesiring. Maka isinya pasti tumpah. Nasi yang 5 jam itu mesti dicerna, dan daging yang 5 jam mesti dicerna. Kalau kita miring, dia tidak bisa dicerna dengan baik. Begitu kita tidur, kita bilang kita berwarna saja sampai jam 3. Jam 3 kita makan sahur, kita tidur. Nanti kata Allah lah subuh kira-kira berapa persen. Nah kita tidur. Bapak Ibu sekalian begitu tidur dan makanan ini tidak bisa dicerna. Karena sudah banyak orang dicerna makanan itu dalam posisi begini sudah tegak badannya. Begitu Bapak dari miring, maka makanan itu tidak dicerna. Dan salah satu yang membuat makanan gampang dicerna adalah Allah sediakan enzim dan asam untuk menghancurkan makanan itu. Begitu Bapak dari miring, posisi lambung juga miring, makanan itu ikut miring, maka asam yang Allah sediakan itu kejar Pak. Dia akan kejar naik, dan itu menjadi potensi asam lambung yang sekarang dialami oleh orang. Karena habis makan mereka tidur. Dan Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi Rasulullah SAW itu begini, lebih baik sahur, tidak apa-apa, tapi puasa, daripada makan jam 3 lalu tidur. Karena itu penyakit. Nabi itu kan begitu. Jam 8 pagi mengatakan, wahai Aisyah ada makanan atau tidak? Ya Rasulullah nggak ada makanan hari. Kalau itu aku puasa. Jadi Nabi tidak niat, tidak sahur. Enggak makan puasa. Artinya langsung on. Makanya Nabi lebih baik tidak sahur, tidak apa-apa.
daripada makan jam 3 baru kita tidur. Nah, tubuh kita tidak bisa menerima itu dan pasti akan menimbulkan masalah. Ya kalau muda-muda masih 20 tahun, 23 tahun, badannya masih kuat. Tapi kalau sudah tua, pasti kalah badannya, dia tidak akan mampu. Maka itu disarankan juga kalau memang kita sudah sangat lelah di bulan puasa suci yang tahan lagi, memang harus tidur sebisa paksa lagi. Dan habis makan, maka silakan tidurlah dalam posisi duduk di sofa. Jadi badannya tidak tegak, tapi tidur. Karena saya bisa miring kalau tidur betul-betulan itu sangat berbahaya. Jadi Nabi SAW sahur di akhir waktu, makan ada karbohidrat, dan beliau tidak pernah makan sahur baru tidur. Nah ini kebiasaan yang mungkin perlu kita hilangkan dan kita waspadai karena akan menjadi mudarat. Mungkin kalau masih muda daya tahan tubuh masih kuat di atas, di bawah 30 tahun itu kekuatan tubuh masih kuat. Tapi kalau sudah sepuh, sudah tua, tentu akan berbahaya dalam posisi itu. Yang keempat, tidak ada catatan menyebutkan bahwa makan banyak-banyak itu bikin kuat. Jadi puasa itu bukan persoalan sahur banyak, persoalan mindset mengendalikan pikiran. Makanya Nabi SAW juga melihat polanya. Begitu Rajab dan Sya'ban, Nabi mulai puasa untuk melatih diri. Nah, kita pengalaman betul. Dulu kita SD SMP, orang tua kita nggak pernah melatih kita puasa. Hari pertama puasa itu kita tidur di teher masjid itu sampai sore. Pengen dingin karena badan tidak kuat. Kenapa itu terjadi? Karena memorinya tidak ditanam di otak. Jadi begitu otak itu diperintah harus selama 14 jam, hari pertama badan kaget, tidak kuat, pasti kaget. Karena memorinya belum ada. Makanya Nabi Rajab Sya'ban itu puasa banyak, puasa sunnah banyak. Kalau begitu memorinya ada, hari pertama Ramadan puasa pun tidak masalah, karena sudah terbiasa. Itu kuncinya sebenarnya latihan ketika Rajab Sya'ban. Ya, ini dua hal berkaitan dengan bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama. Berikutnya, karena sudah habis sholat witir, jadi kita bicara berpanjang sama Ramadan. Lalu kenapa kemudian kalau Ramadan itu kita cenderung mudah mengendalikan diri, atau cenderung gampang mengontrol emosi? Pasti jawabannya karena orang puasa. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya Allah hadiahkan kepada kita dan mesti kita syukuri pada Ramadan. Apa itu? Yaitu jumlah durasi sujud kita lebih lama daripada bulan lain. Lamanya sujud kita itu lebih lama dari bulan lain. Dan ini ada pengaruhnya. Kalau di bulan lain kita tidak banyak yang lain seperti bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan, kalau satu sujud itu kita menghitung durasi kita lamanya 10 detik saja, maka sepanjang Ramadan itu sekitar 110 menit kita sujud di sholat tarawih dan itu saja, belum termasuk sholat lain. Lalu apa gunanya sujud ini? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat kita hafal mati di kota kita. Dan yang membuktikan ayat itu adalah seorang ahli otak perempuan yang jadi mu'alaf karena ayat itu, namanya Profesor Dr. Fidelma Oleri. Kalau bisa dari buku sekarang di internet, dia tulis jurnal ilmiah pakar otak bahwa manusia punya otak itu sehat dan berada dalam posisi terbaik agar sehat, yaitu dalam posisi sujud. Sebisa yang ada hanya dalam posisi sujud saja otak itu sehat, karena sujud itu berada paling bawah kepala dan dia membuat aliran darah masuk ke otak lebih banyak. Dan asal jamaah tahu, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa aliran darah yang paling sulit dimasuki otak adalah ini, bagian ini. Ini korteks bagian depan atau betisnya itu paling sulit. Tetapi aliran bagian depan inilah yang seluruh para otak berkesimpulan dia mengendalikan kebijaksanaan. Bagian ini
yang bisa mengontrol mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil. Maka begitu orang sujud dengan durasi lama, maka darah akan masuk ke otak dengan normal, membawa oksigen. Otak itu baru pada kekurangan oksigen justru membawa oksigen agar otaknya sehat. Maka mohon maaf kalau teman artikan dengan agak ngawur, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka orang-orang yang tidak sholat itu pasti berbuat keji dan munkar karena otaknya sendiri. Betul, karena tidak sehat secara kesehatan, otaknya tidak sehat. Kalau kita begini, orang-orang mengatakan ini hanya 20% darahnya otak. Kalau kita tidur, itu hanya 40-50% darahnya masuk otak. Kalau kita sujud, itu sampai 80-90% darah itu bisa masuk otak. Dan itu bukan pernyataan, tapi scan. Mereka pakai MRI di foto ketika orang sujud, otaknya difoto. Jadi bayangkan di Ramadan Allah memberikan kita lebih banyak sujud. Dan ada satu riwayat menarik. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu itu pergi ke pasar, pulangnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi gak jawab. Suasananya sekitar waktu duha begitu. Lihat dari jendela Nabi sedang sujud. Ditunggu. Lama kira-kira 10 menit belum ada jawaban. Baliklah ke pasar, masih lupa membeli sesuatu. 30 menitan datang lagi, pintu belum terbuka. Diucapkan salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi juga tidak jawab. Dia tengok lagi di jendela, masih sujud juga. Baru ada menunggu sebentar, baru aku buka pintu. Artinya Rasulullah SAW itu orang yang sujudnya lama. Padahal beliau ini sudah dibedah dadanya 2 kali. Dalam setengah tahun di Saswatiyah, ketika disusui Halimah, 1 jam atau berapa menit, berapa waktu sebelum kita harus lagi dibelah pula dadanya sama mereka Jibril. Itu sujudnya masih lama kayaknya, bayang. Maka kita lihat-lihatkan ibadah yang banyak ini, sujud yang banyak ini untuk bisa membangun kesadaran kita, mendapatkan pengendalian diri. Tapi masyarakat muslimin rahimahullah, kita disclaimer ya bahwa yang dicontohkan Nabi itu dalam ibadah pribadi, dalam ibadah sunah pribadi. Saya bisa ketemu jadi imam masjid terus sujud lama gitu. Itu jamaah kira-kira marah orang ilmu. Nabi itu dalam ibadah pribadi, sebaiknya dia tidak jadi imam, tapi mengatakan bacalah yang mengetahui. Sesuaikan dengan kebutuhan jamaah, belum beri apa, masih dekat bandara, bisa baca punya panjang. Jadi yang kami lakukan itu untuk ibadah pribadi, tidak untuk ibadah bersama-sama dengan orang-orang lain. Yang hajat banyak yang kesian kita. Masyarakat muslimin rahimahullah. Satu lagi, ketika Ramadan kita diberkahi dengan apa? Kita diberkahi dengan terapi auditori Al-Quran. Jadi bacaan tadarus itu terapi auditori. Itu terapi, Pak. Maka kalau kita bayangkan rumah kita itu tidak pernah dibacakan Quran, dia akan tidak bagus. Karena Nabi SAW mengatakan, jika ingin rumahmu aman, maka bacakanlah surah Al-Baqarah di rumahmu. Jadi Quran itu terapi. Nah, orang-orang yang tadarus malam itu terapi. Auditori terapi. Dan bicara soal auditori terapi, seluruh nabi itu mukjizatnya sudah hilang. Karena mukjizatnya mereka itu hanya mereka bisa buat, mereka tidak tinggalkan. Mukjizatnya Muhammad itu auditori, ucapan. Quran itu dimukjizatkan dalam bentuk ucapan. Nah, perkara para sahabat menulis itu bab lain, tapi diucapkan. Itu yang tidak bisa hilang. Dan terapi Quran itu menjadi sifat dan sangat kuat bagi kita semua. Masyarakat muslimin rahimahullah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan terakhir 1 menit. Ingin menjelaskan kenapa sih awal Ramadan beda. Walaupun beliau ada datuk yang dari Kementerian Agama, beliau ahlinya, saya memperkuat penjelasan beliau. Karena ada masyarakat memahami kenapa beda. Ada 3 hal yang membuat awal Ramadan
awal Syawal dan mungkin awal tahun baru Islam itu berbeda. 3 hal. Yang pertama adalah posisi negara tersebut di bumi, pengaruhnya kepada matahari dan bulan. Kalau negara kita Katulistiwa, dia pasti akan beda dengan negara di Amerika Utara, misalnya Kanada, Amerika Serikat, atau Meksiko. Demikian pula akan berbeda pasti dengan negara di Eropa Timur, misalnya Swedia, Denmark yang berbatasan dengan, karena jarak mereka beda di bumi, posisi mereka di bumi beda. Kalau negara itu masih dalam satu malam, begitu ya, satu malam itu masih bisa disamakan fikirnya. Kalau sudah siangnya malam ini nggak mungkin bisa sama, sehingga pasti negara itu akan berbeda. Dan itu juga akan mempengaruhi panjangnya puasa di satu negara. Nah, kita bersyukur sekarang kita puasa agak pendek, karena malam kita lebih panjang, subuhnya mundur, jam 5 lebih 19, jam 5 lebih 18. Jadi malam kita agak panjang. Tapi di tempat lain bisa jadi siangnya yang panjang, malamnya lebih pendek, siang panjang banget, itu malam panjang. Karena posisi negara tersebut ada yang bahkan tidak pernah malam, karena itu mereka ngambil fikirnya dari negara terdekat untuk buka dan sahur, karena tidak pernah terbenam mataharinya. Saya kebetulan Allah takdirkan pernah puasa 2017 di Los Angeles, Amerika. Puasanya tuh jam 6.30 sahur, subuh, nanti buka puasa jam 12 malam lebih 15. Karena sedang summer. Jadi Isya itu jam 9 malam. Jam 9, asar itu jam 9 malam. Asar itu sore, jam 9. Karena sedang summer. Nah, negara yang panjang puasanya seperti itu, karena siangnya panjang. Yang kedua adalah cuaca. Nah, kalau cuacanya tidak bagus, pasti saya bisa dapat air yang berhilang. Makanya Kementerian Agama 134 titik, 150 titik, agar kita di Papua tidak lihat, di Pekanbaru bisa lihat, di Bangkalan tidak kelihatan, mungkin di Semarang kelihatan cuaca. Yang ketiga inilah yang faktor utama, yaitu cara mengambil hukum ijtihad para ulama. Muhammadiyah itu 0,1 sudah masuk hari baru. Karena beberapa hisab, dan hisab itu ilmu pasti. Sampai 25 tahun, 50 tahun ke depan kita sudah tahu kapan hari raya 2031, hari raya fitrinya kapan, kurbannya kamu sudah tahu. 0,1 sudah masuk. Tapi Nahdlatul Ulama dan pemerintah pakai rupiah hilal, dan kemudian problemnya di situ karena mereka menetapkan 3 derajat darahnya. 3 derajat itu harus kesepakatan Pak Mabis, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. 3 derajat. Bahkan sudut elongasinya ditentukan 64 derajat. Jadi masih sampai 64 derajat juga belum masuk lagi. Nah, itu yang menyebabkan tidak cocok. Begitu dilihat di pantau di lapangan belum sampai 3 derajat, pasti tentu saja bulan ini di Istiqlal jadi 30 hari. Pasti, makanya di sampai 2064 kita bisa di situ. Nanti yang sama itu kira-kira 13 hari raya. Awal Ramadan itu ada 10 mungkin yang sama, karena itu. Jadi, kalau siapa yang salah? Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Karena orang mengambil ru'yatul hilal itu mesti berbasis hisab kapan bulan yang terakhir. Tetapi hisab itu juga tidak pernah untuk menguatkan, mempraktekkan itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya mesti berulang. Agar seperti zaman dulu, zaman Pak Harto. Kalau nggak keliru nanti dikoreksi datu. Muhammadiyah naik ke 2 derajat, kemudian turun 2 derajat, pemerintah sepakat 2 derajat semua, harganya sama-sama. Sekarang belum, satu main 0,1, satu main di 3, semua berapa lah frekuensinya. Nah itulah penjelasannya kenapa hari raya awal Ramadan tidak sama. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu ya sepuasa saja, semua raya saja. Kira-kira itu penjelasan agar masyarakat memahami dan tidak perlu diperdebatkan, karena cara mengambil hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah dan benar-benar merupakan cara dari dunia Islam mengambil hukum.
Kira-kira ini yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sampai di Ramadan akhir dan disuruh dengan gelar lalu kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf wa barik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.